Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu nih. Ketemu lagi dengan Lause siapa? Ayo siapa? Lause, Novia dan Contoh Yani di mana? Di sekolah minggu online. Nah jadi Lause mau nanya dulu nih, kabar adik-adik di rumah gimana ya? Lause yakin dan percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Nah, jadi sebelum kita memuji Tuhan, kita memulai ibadah sekolah kita, Lause mau ngajak dulu nih yel-yel bersama. Ada yang masih ingat nggak nih yel-yel kita apa? Ayo. Kalau Lause tanya sekolah minggu Prodadi, jawabannya apa? Cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Oke? Oke, Lause tanya ya. Sekolah minggu Prodadi, cinta Tuhan, taat orang tua, sayang semuanya. Yeay, pinter semuanya. Nah, jadi kita mau memuji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Yuk, Rasul ngajak kita semua untuk berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Tapi sebelum kita bernyanyi, Rasul mau tanya dulu nih, adik-adik semua dalam keadaan yang bahagia nggak ya? Dalam keadaan yang happy nggak ya? Ayo, wah, contoh bahagia nggak ya hari ini? bahagia dong. Wah, bagus. Kita harus senang ya. Kita harus dalam keadaan yang happy karena kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Kita nyanyikan dalam penuh semangat ya. Oke? Happy ya adik-adik ya. Oke, sebelum kita lanjut bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikutin langsung berdoa ya. Gak boleh ngintip ya. Karena apa? Tuhan melihat. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bernyanyi bernyanyi
memuji Tuhan memuji Tuhan di hari ini. di hari ini. Tuhan, Tuhan, berkati ibadah kami berkati ibadah kami agar kami agar kami tetap semangat tetap semangat memuji Tuhan. memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi masih semangat gak nih memuji Tuhan? Contoh masih semangat gak nih? Masih dong. Masih lah ya kan. Kita aja barusan nyanyi satu lagu, masa udah lemes, oke? Nah, kita akan bernyanyi sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian. Nah, kita mau bernyanyi untuk siapa jadi? Untuk Tuhan Yesus. Kita masih dalam posisi berdiri ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Hatiku penuh nyanyian. Untuk siapa? Sekali lagi, hatiku penuh nyanyian. Untuk siapa? Mari kita sembah dan puji. Raja, sekali lagi, yuk, hatiku penuh nyanyian. Untuk siapa? Sembah dan puji. Benar, kita harus bernyanyi dengan semangat untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Nah, jadi udah ada yang capek belum ya? Ada yang udah capek belum? Contoh udah capek belum ya? Belum, masih Wah, semangat. masih semangat ya? Bagus, contoh semangatnya luar biasa. Nah, kita akan bernyanyi sekali lagi nih. Nah, kita masih dalam posisi berdiri ya. Jangan mau kalah sama Lause yang di depan, oke? Nah, kita mau bernyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Siapa ya satu sobat kita yang setia? Siapa ayo? Tuhan Yesus. Kita nyanyikan ada satu sobatku yang setia. Ikutin gerakan Lause ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat.
kita, yaitu adalah Tuhan Yesus. Benar adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan nih, kita mau bernyanyi sekali lagi. Kita mau bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Kita dalam posisi berdiri. Oke? Kita harus menerangkan firman Tuhan, kemudian kita taruh di dalam hati kita supaya kita apa? Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Oke adik-adik, silakan duduk kembali, duduk yang tertib, duduk yang manis. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi nih sama Contoh Angeli di Sekolah Minggu Purwodadi. Adik-adik, tadi adik-adik semua di rumah udah dengan penuh semangat, sukacita, bergembira bersama-sama, bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum Contoh bawa kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya. Ayo sikap doa yang baik dan ikuti doa Contoh ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami sudah memuji Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Contoh mau tanya nih sama adik-adik semuanya. Siapa ya adik-adik yang masih ingat nih cerita Lause Angel minggu lalu? Ayo, Lause Angel ceritanya tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ayo teriak dari rumah, jawab ayo. Hah? Tentang apa adik-adik? Wah, masih belum teriak dengan suara keras. Ayo lebih keras lagi, kasih tahu Contoh ceritanya tentang. Iya, benar sekali. Wah, adik-adik semua di rumah mendengarkan cerita dengan baik ya. Adik-adik semua hebat, karena adik-adik semua masih ingat cerita firman Tuhan. Cerita Lause Angel minggu lalu itu tentang firman yang jadi manusia. Nah, firman itu apa adik-adik? Firman itu adalah perkataan Tuhan Yesus, perkataan Allah.
sama seperti firman Tuhan, Alkitab yang sering kita baca. Nah, itu kan perkataan Allah, perkataan Tuhan yang harus kita ikuti dan harus kita taati. Dan di cerita Lost Angel juga ada dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah terang. Nah, kenapa Yesus Kristus dibilang terang? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai terang untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Kalau kita mau bertobat sama Tuhan Yesus, memohon ampun kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, cerita contoh hari ini ada kaitannya nih sama cerita Lost Angel. Dan juga cerita Lost Angel juga di minggu lalu ada disebutkan tentang seorang tokoh, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Ya kan adik-adik? Masih ingat gak adik-adik? Nah, di cerita Lost Angel ada disebutkan nih tentang Yohanes Pembaptis. Minggu ini contoh akan bawa kita cerita lebih dalam lagi tentang seorang tokoh Alkitab yang namanya Yohanes Pembaptis. Siapa adik-adik? Yohanes Pembaptis. Nah, tulisannya ada di samping ini ya, Yohanes Pembaptis. Dan ini adalah gambar dari Yohanes Pembaptis. Tapi sebelum contoh bawa kita dalam cerita lebih lanjut lagi, contoh mau ajak adik-adik semua untuk nonton satu video. Adik-adik di rumah harus duduk dengan baik, duduk dengan tertib, dan tonton video ini dengan baik ya. Nanti kalau udah selesai, contoh mau tanya adik-adik nih, video tadi ceritanya tentang apa, oke? Nah, sekarang adik-adik akan menonton sebuah video ya. Selamat menonton video adik-adik semuanya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada imam besar bernama Zakaria dan ibu Elisabet yang mempunyai anak bernama Yohanes. Nah, mereka berdua ini sangat senang akan lahirnya Bapak Yohanes Pembaptis. Bapak Zakaria senang sekali dan bersuka cita. Kemudian ia bernubuat dan berkata demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya,
Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka. Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil. Adik-adik semua gimana? Tadi udah nonton videonya kan? Adik-adik semua kalau udah nonton videonya pasti ingat dong ceritanya. Di dalam video tadi diceritakan tentang seorang tokoh, siapa adik-adik? Ayo siapa? Iya, benar sekali. Contoh senang nih sama adik-adik semuanya. Dengarkan ceritanya, selalu dengarkan dengan baik dan diingat, yaitu tentang seorang tokoh yang namanya Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dia itu punya papa dan mamanya. Siapa ya adik-adik di rumah yang masih ingat nama papa dan mama dari Yohanes Pembaptis ini? Kalau dulu-dulu Contau, Lause pernah cerita loh tentang papa mama Yohanes Pembaptis ini. Ayo, siapa yang tahu nama papa Yohanes Pembaptis? Ayo teriakin namanya. Ayo, siapa adik-adik? Hah? Siapa? Wah, masih belum betul itu. Ayo jawab lagi. Siapa adik-adik? Iya, betul sekali, namanya adalah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Nah, Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini adalah bapak dan mama dari Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dia itu tinggalnya di padang gurun, adik-adik. Terus dia punya pakaian juga, yaitu dari bulu unta dan juga ikat pinggang kulit. Nah, ini Yohanes Pembaptis ini makanannya juga adik-adik kalau di video tadi dibilang yaitu belalang dan madu hutan. Nah, siapa adik-adik di rumah yang suka makan madu nih? Madu itu manis banget. Adik-adik suka nggak makan madu? Kalau Contoh nggak suka ya, Contoh nggak suka makanan yang manis-manis, jadi Contoh nggak suka makan madu. Mungkin adik-adik sama dengan Yohanes Pembaptis suka makan madu, karena madu itu rasanya manis sekali, dan juga madu itu bagus juga untuk kesehatan. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dia diutus oleh Allah. Allah itu adalah Bapanya Tuhan Yesus. Dia diutus oleh Allah untuk datang terlebih dahulu dan memberitakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat kita. Makanya diceritakan di dalam cerita tadi dikatakan bahwa Yohanes ini di padang gurun itu dia berseru-seru adik-adik, dia berteriak-teriak, dia berkata kepada orang banyak pada saat itu katanya, berilah dirimu dibaptis dan bertobatlah dari dosa-dosamu supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kalau kita mau bertobat dan memberi diri kita dibaptis. Contoh, dibaptis itu apa ya? Dibaptis itu nanti kalau adik-adik sudah dewasa, terus adik-adik sudah siap untuk dibaptis, nah nanti adik-adik juga akan dibaptis adik-adik. Dibaptis itu berarti kita nanti akan diselamkan di dalam, misalnya di kolam renang, atau kalau nggak punya kolam renang mungkin di sungai. Itu sebagai tanda kita bahwa kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita tidak mengulangi dosa dan mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu membenci dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Jadi adik-adik, tadi Yohanes berkata kepada banyak orang, hai kamu sekalian, bertobatlah dari dosa-dosamu dan berilah dirimu dibaptis. Karena memang tujuan Allah mengutus Yohanes datang ke dunia ini supaya Yohanes terlebih dahulu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Karena Tuhan akan datang ke dunia ini, Tuhan akan memulai pelayanannya. Tuhan Yesus itu kan nanti memulai pelayanannya dengan mengadakan banyak-banyaknya mujizat, terus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, makanya Yohanes diutus terlebih dahulu adik-adik untuk memberitakan kepada banyak orang supaya
orang-orang itu tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini sebagai juru selamat. Karena Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, asalkan kita mau bertobat. Bertobat artinya kalau kita buat dosa, nih kasih contoh. Adik-adik di rumah pasti pernah nih melawan orang tuanya, misalnya papa mama kasih tahu tapi nggak mau dengar dan nggak mau taat sama papa mamanya. Terus kalau di rumah mungkin adik-adik ganggu kokonya, cicinya atau titinya sampai mereka nangis, sampai mereka kesel. Terus mungkin adik-adik di sekolah juga pernah ganggu temannya sampai temannya sakit, luka atau temannya nangis gitu, jahili temannya. Nah, itu kan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik itu, dan itu adalah dosa. Sedangkan Tuhan Yesus itu membenci dosa, karena dosa itu adalah hal yang tidak baik. Jadi kita nggak boleh lakukan itu ya adik-adik. Siapa di sini yang mau janji sama Tuhan Yesus? Kalau misalnya papa mama kasih tahu, kasih nasihat, terus papa mama tegur atau lause di sekolah minggu, contoh di sekolah minggu kasih tahu, siapa di sini yang janji, yang mau mendengarkan dan taat? Ayo tunjuk tangannya. Ayo, siapa yang mau? Ayo, wah, pintar ya. Adik-adik semuanya mau jadi anak yang taat dan mendengarkan. Harus seperti itu ya adik-adik. Kalau kita dikasih tahu, dinasihati, ditegur, harus mau mendengarkan. Itu adalah anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dan taat. Jadi kita nggak boleh lawan orang tua kita ya, nggak boleh membangkang sama papa mama ya, nggak boleh kurang ajar. Terus kita nggak boleh juga kurang ajar sama lause, contoh, koko, cici atau orang yang lebih tua dari kita. Mungkin sama nenek kita, kakek kita, paman kita. Kita juga nggak boleh melawan mereka. Mereka lebih tua dari kita, dan kita harus mau mendengarkan mereka. Kita harus jadi anak yang taat dan mau dengaran. Oke adik-adik semua? Jadi harus diingat ya cerita hari ini, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Nanti contoh akan tanya sama adik-adik kalau kita sekolah minggu jam 4 sore nanti. Yohanes Pembaptis itu dia diutus oleh Allah untuk apa adik-adik? Nah adik-adik harus bisa jawab tadi, untuk apa? Memberitakan tentang Tuhan Yesus akan datang ke dunia sebagai penyelamat kita. Dan Yohanes juga berkata kepada orang banyak pada saat itu untuk mereka bertobat dan memberi mereka dibaptis. Jadi harus diingat ya adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, sama seperti yang contoh sudah katakan tadi, kita harus mau taat dan dengar-dengaran. Dan kita nggak boleh melakukan kejahatan atau melakukan dosa ya adik-adik, karena Tuhan Yesus tidak senang. Nanti kalau kita buat dosa, buat kejahatan, contohnya kita nggak mau dengar papa mama, melawan lause, contoh, jahili teman kita, nanti Tuhan Yesus juga sedih adik-adik, karena kita jadi anak Tuhan yang tidak taat. Makanya kita harus jadi anak Tuhan yang mau taat dan dengar-dengaran. Demikianlah cerita contoh hari ini. Tapi sebelum contoh tutup cerita, contoh mau ajak kita nih baca ayat firman Tuhan hari ini, oke? Ayat firman Tuhan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-23. Sekali lagi, Yohanes pasal 1 ayat 23. Contoh baca dulu sekali, nanti yang kedua baru adik-adik ikuti contoh ya. Oke? Mengerti kan? Oke, contoh baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Oke, sekarang kedua kali adik-adik ikuti contoh dengan pelan ya. Yohanes pasal 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Amin. Demikian ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Sekarang tiba bagi kita untuk tutup cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik semua sikap doa yang baik dan ikuti contoh doa sekali lagi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kasih kami sudah kami sudah mendengarkan mendengarkan cerita cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Kami sudah belajar Kami sudah belajar tentang seorang tokoh, tentang seorang tokoh yaitu yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Biarlah kiranya Tuhan Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami memberkati kami agar kami agar kami bisa bisa mengerti, mengingat mengingat firman Tuhan firman Tuhan hari ini. hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di sekolah minggu offline jam 4 nanti sama Contoh ya. Nanti Contoh akan tanya adik-adik semua tentang cerita Contoh. Jadi harus ingat dan siap jawab ya, oke? Dadah adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Nah, dari tadi adik-adik semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Siapa yang tadi bawa cerita firman Tuhan? Ayo, siapa? Ya benar, Contoh Angeli. Nah, tadi tuh Contoh Angeli, tema firman Tuhannya ini hari ini apa ya? Ayo, siapa yang dengar bagus-bagus nih? Temanya itu Yohanes Pembaptis. Oke, semua sudah mendengarkan dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau bernyanyi sekali lagi nih. Dengar dia panggil nama saya dan dengar dia panggil namamu. Kita bangkit berdiri adik-adik. Kita harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengar dia panggil nama saya. Kita nyanyikan dengan semangat ya. memuji nama Tuhan. Yuk kita berdoa yuk adik-adik. Kita mau menutup ibadah suami kita. Kita berdoa terlebih dahulu lagi yuk. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Ikuti masa berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah selesai bernyanyi, memuji Tuhan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami tetap tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi saya akan duduk kembali. Sampai jumpa nanti ya di jam 4 sore di gereja. Oke? Bye-bye.